yang saya hormati dan kita banggakan bersama, Prof. Pono sebagai pemateri 1 kalau nggak salah. Walah, oke, siap. Kemudian pemateri 2 kebetulan juga sudah hadir, ada Mas Grasberg, begitu, dan tentunya event ini, kalau nggak salah judulnya adalah membuat, website ya dengan AI gitu. Untuk teman-teman yang sudah mendaftar, thank you very much. Ya, ini momentum yang cukup baik karena memang orang tahu AI cuma belum tahu secara fungsi sejauh mana ya. Bahkan mungkin kalau perkembangan terkini, kalau Prof dan teman-teman tahu, Clawbot gitu ya. Jadi dia udah kayak bikin agama sendiri, ngerumpi sendiri gitu. Perang Udah sampai sendiri, sana. berantem sendiri. Iya, ya di area itu. Jadi nanti silakan jika ada ingin yang ditanyakan. Tapi memang, sebelum kita mulai ya, jadi, AI ini tentunya, masih ada banyak kelemahan gitu ya. Jadi paling enggak dengan adanya AI ini kalau kita punya fundamentalnya, kalau ada sedikit kelemahan atau mungkin kurang pas sih seharusnya bisa di-handle gitu ya. Tapi, dengan AI sebetulnya banyak faktor, yang mempengaruhi begitu, apakah mungkin prompting-nya atau mungkin jenis, AI-nya dan sebagainya. Nanti akan dibahas. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan, Prof. Wono sebagai pembicara 1. Terima kasih. Time is yours, Prof. Terima kasih Pak Agung, kirain teh Pak Agung pembicara juga. Saya moderator saja nanti. Curang. Ya wis, oke. Aku tak share screen ya. Gimana caranya? Oh, entire screen aja nggak biar nggak puyeng. Saya saya ngasihnya logika aja ya, biar gampang. Logika berpikirnya aja. Sebenarnya ini berlaku tidak hanya buat ngedesain apa sih namanya website sih, buat apa aja juga bisa dipakai logika berpikirnya. Ini saya akan langsung demoin yang sering saya kerjain, mau bikin website kayak mau bikin apapun, eh, paling gampang pakai ChatGPT kayak gini. Misalnya, karena ini targetnya bikin website, jadi langkah pertama bisa pakai prompt misalnya. Tapi ini dimungkinkan karena kita make ini ya, make keluarga-keluarga generatif AI ya. Kalau kita pakai yang kelas-kelas bawahnya kayak machine learning, deep learning dan teman-temannya, kita nggak bisa sampai level kayak gini ya. Oke, jadi kalau pakai generatif AI seperti ChatGPT, Grok, atau Gemini, atau Copilot dan sebagainya, kita bisa ke arah sini. Cuma nanti saran saya sih teman-teman bisa membandingkan masing-masing generatif AI tadi. Soalnya ternyata beda-beda kemampuannya. Nah, biasanya yang akan saya lakukan kira-kira gini. Misal kita akan melakukan desain dari website. Jadi saya biasanya suka cara cara ngelihatnya gini, item atau komponen atau hal apa saja yang harus kita perhatikan dalam merancang website atau web design gitu ya. Ini kata web design bisa diganti-ganti macam-macam ya. Misal, kalau saya sebenarnya nggak ke arah website kalau saya sendiri. Saya sendiri biasanya ke arah bikin 5G misalnya. Jadi diganti aja di 5G. Tapi saya pengen tahu komponen apa aja yang harus kita pikirkan. Atau misalnya kita mau bikin data center. Nah, komponen apa aja yang harus kita pikirkan. Nah, ini mulai keluar nih dia. Komponennya apa aja? Ya, pertama kita harus tahu tujuan dulu, target audience, terus user journey, UX ya, user experience, terus struktur informasi. Jadi bukan sekedar bikin PHP-nya atau bikin JavaScript-nya sih sebetulnya. Jadi ada komponen yang di luar itu yang harus dipikirkan juga dan ini harus kita masukin ke AI-nya ya.
Jadi tujuan utamanya website apa, target audiensnya apa, user journey-nya seperti apa, struktur informasinya seperti apa, informasi dan arsitekturnya seperti apa. Tanpa arahan yang jelas, desainnya nggak bisa tajam juga gitu. Jadi ini nggak bisa AI nih sebetulnya. Ini harus kita yang masukin ya. Jadi hampir semua hal ada komponen manusianya harus dimasukin. Udah gitu juga AI yang meramu berdasarkan parameter yang kita masukin tadi. Nah, oke. Ini yang komponen dasarnya. Udah gitu, mulai masuk ke user experience. Tujuan user experience adalah menavigasi sederhana, intuitif, responsive design, waktu loading cepat, tombol menu mudah ditemukan, konsistensi. Ini harus kita apa ya? Harus kita desain supaya mudah tanpa si user harus mikir. Soalnya saya juga sering masuk ke website yang usernya harus mikir. Nah, ini pusing. Oke. Ini nanti ini ujungnya adalah nanti codingannya ya, apakah itu pakai Python kayak atau pakai Java kayak atau pakai PHP kayak terserah lah. Oke. Kemudian ada user interface. Oke. Di sini urusannya desain harus baik, jelas, bukan rame. Oke. Contohnya ini ChatGPT. Nggak nggak rame kan, tapi ramenya sebelah kiri sih. Oke, terus konten. Nah, ini yang paling masalah berat nih, konten. Soalnya seringkali yang kita bikin adalah lemari wadahnya. Tapi isinya nggak kita isi nih. Nah, jadi nggak menarik. Kalau saya tipe orang yang bikin isinya sih sebetulnya. Saya wadahnya nggak peduli sih sebetulnya. Jadi kalau saya bikin sesuatu, saya akan fokus ke isinya, kontennya. Wadahnya bisa saya taruh di YouTube lah kalau bentuk video. Hal yang sama bisa keluar dalam bentuk buku lah kalau mau bentuknya buku. Jadi ini yang penting ya. Terus di sini harus bahasa yang jelas, relevan, struktur paragraf rapi, optimasi untuk search engine optimization, call to action yang kuat, terus update konten berkala. Oke, ini yang harus dijawab nih. Apa manfaatnya bagi pengunjung? Ngapain lu datang ke website ini gitu? Ngapain seseorang akan ngeliat website ini? Nah, ini kalau mau jujur, kalau saya banyaknya akan berinteraksi sama usernya sih sebetulnya. Nah, ini yang soft skill lah kira-kira. Nah, mulai masuk ke hard skill, ini yang hardnya. Ini biasanya anak-anak jaringan ya, optimasi gambar, file, hosting, SSL, firewall, anti malware, integrasi database, backup, monitoring rutin. Udah gitu mulai masuk ini hardcore lagi. Ini biasanya orang-orang desainer web nggak peduli sih. Tapi hati-hati ya, bagian yang ini hati-hati banget. Soalnya kalau kita nggak hati-hati, kemasukan malware, kemasukan ransomware bisa kacau nih. Jadi sebagai desainer website juga harus mikirin keamanan sama privasi data. Soalnya kalau sampai masuk, kacau semuanya. Oke, ini ngomongnya baru segini nih. Yang horor adalah ransomware sih, nggak ditulis di situ. Terus aksesibilitas, kontras warna harus cukup, tes alternatif, desain inklusif, oke. Terus analitik dan evaluasi. Kita perlu masang tool analitik, pantau perilaku pengguna, evaluasi bounce rate segala macam. Kita harus mengevaluasi performansi website tadi. Ini ada tool-toolnya segala macam buat itu semua. Jadi nih prosesnya kayak gini kelihatan langsung. Jadi strateginya, jadi parameter dasarnya dia tadi tujuannya buat apa, terus target target usernya seperti apa, user experience, user interface, konten, performance, keamanan, accessibility, evaluasi. Jadi kira-kira kayak gitu. Nah, tinggal kita drill down satu-satu. Cuman ini kan waktunya cuma 30 menit ya, 20, 25 atau 30. Ini kalau ada pertanyaan silakan posting ya. Waktunya sempit, jadi saya nggak mungkin drill down semuanya satu-satu. Tapi kalau ini jadi bisa menarik buat buku sih sebetulnya. Bisa. Oke, kita akan ngedrill UX-nya. Jadi saya akan ngambil UX. Ini di sini ada UX-nya, di sini ada UX-nya. Jadi di sini kita ambil nih. Tapi kita harus bikin parameter yang ini harus kita masukin dulu semua nih. Ini harus di set dulu ya. Misal ini parameter mau di set. Saya akan pakai ini ya. Ini kelihatan prompt saya buat nulis buku itu. Nah, misalnya kita ngeset tujuan informasi,
Misalnya ya, tujuannya buat ke UMKM atau pengenalan produk dari UMKM tadi ya. Terus target audience usianya tuh misalnya apa ya? Remaja tuh berapa ya? SMA lah. Jadi berapa? 15 sampai 20 tahun misalnya. Profesi pelajar, mahasiswa, siswa, kebutuhan untuk sehari-hari, literasi digital cukup. Maksudnya mereka biasa tahu gini ya, biasa biaya lagi, biasa menggunakan gadget. Nah, misalnya kayak gitu ya. Terus eh, user journey-nya misalnya saya pengennya ini misal aja ya. Eh, maksimum semua informasi bisa diakses dalam 3 klik. Kemudian ini 3 klik udah gitu seminimal mungkin tombol gitu ya. Struktur informasinya misalnya berbentuk teks, video dalam database MySQL misalnya gitu ya. Jadi kita akan bikinnya sederhana kayak gini dulu. Ini yang targetnya. Nah, sekarang kita pengen mendefinisikan UX-nya. Oke. Nah, ini kalau UX masih belum jadi ini ya, bisa aja keluar apa grafiknya kalau mau bisa, tapi ini lebih ke arah kayak flow chartnya kayak gini aja sih. Oke. Oke, sekarang saya akan campurin di sini. Oke. Nah, buatkan UX mau nyaman guna. Ini kalau dibabat semua sekaligus agak susah si AI-nya biasanya susah. Biasanya kalau saya ambil 1-2 poin aja dari target yang kita mau tanyain. Misalnya kita pengen navigasi sana intuitif, responsive design misalnya, atau tombol menu mudah ditemukan. Jadi ini yang lain saya buang dulu. Jadi nanti desainnya pelan-pelan, poin per poin kayak gitu, supaya supaya dia keluarnya langsung bagus ya. Jadi saya akan pelan-pelan aja. Misal ini saya ambil dulu ya. Saya akan saya kurangin, tapi cara nguranginnya gini nih. Ini saya simpan. Terus ini saya buang misalnya. Tombol menu dibutuhkan konsep antar halaman. Nah, ini mungkin ya udah ini buang juga ya. Oke, saya ambil segini. Nah, oke. US kan lebih kayak flowchart ya. Oke, saya akan paste di sini. Atau salah salah. Jangan tuh. Tambahin, tambahin, tambahin. Buatkan UX dalam bentuk uh, flow graph atau gitulah ya. Chat semacam kayak gitu ya. Atau grafik. Bukan grafik interface-nya sebetulnya, nggak minta GUI-nya sih sebetulnya. Bisnis prosesnya atau bisnis proses ya. Flowchart atau bisnis prosesnya. Gitu ya. Jadi mintain bentuknya ini aja. Oke. Jadi minta dikeluarin bentuk itunya. Nah, jadi prosesnya panjang loh sebenarnya ini. Jadi proses puts. Oke, mulai keluar. Nah, dia udah mulai keluarin kayak ginian-giniannya, strukturnya keluar. Eh ini lebih ribet di sini nih. Yang ini lebih sederhana. Nah, ini kebetulan si ChatGPT ngasih kita pilihan mau yang seperti apa. Oke. Nah, ini udah mulai keluar nih. Itu. Oke.
Misal, misal ini kalau secara sepintas saya akan pilih yang sebelah kanan sih. Misal saya akan pilih yang kanan ya. Ini udah dapat kanan, ya udah mulai dapat nih. Saya copy, kita copyin ke Google Doc supaya gampang. Saya pindahin dulu ke konsen yang lain ya. Soalnya yang itu penuh banget, banyak dokumen. Saya masukin Google Drive, saya akan ambil ini ya, baru, dokumen baru. Oke, oke lah. Ini udah dapat nih mulai. Ini udah mulai dapat, nih dapat ya. Jadi dia mulai, ini bentuk tulisan semua ya. Targetnya mobile first, 90% akses via HP, tidak suka baca panjang, lebih suka visual, video, foto, dan sebagainya. UX-nya harus satu halaman utama, single page experience, scroll natural, ini jelas segala macam. Terus di sini arsitekturnya ada produk, video review tentang brand, order kontak. Udah kayak gini doang. Ini langsung dia usulin kayak gimana bentuknya. Jadi desainnya itu mulai dari user experience harus kita pikirin, UI harus dipikirin, semua harus dipikirin nih. Nah ini prinsip-prinsip yang harus diterapkan, mulai kayak gini. Nah ini bentuknya, bentuk ini ya, user experience-nya apa aja. Mulai dari user buka website, masuk landing page, user ingin apa, ini kelihatan ini prosesnya, masuk landing page, langsung ini klik yang kedua, ini dapat yang ketiga, langsung mulai dapat ya. Gitu. Soalnya saya udah bilang maksimum 3 klik nyampe. Langsung dirancang sama dia. Jadi ya kalau mau dibikin dalam bentuk, kalau bentuknya apa sih? Gambar ya bisa aja dibikinin sih nanti. Oke, tapi kira-kira flowchartnya, versi visualnya kira-kira kayak gini sih. Start, home, product list, detail produk, order, selesai. Langsung jadi duit. Nah, ini yang penting sih sebetulnya. Oke, ini sampai sini ya. Jadi UX kayak gitu kira-kira. Cara ngedesainnya, UX-nya. Sekarang kita coba ngelihat UI. Sama aja sih sebetulnya. Jadi pola berpikirnya gombal banget sih kalau saya. Kalau udah pola pikir saya udah gue masuk sini sih salah. Mana tadi? Ini ya. Oke. Sekarang kita akan coba masuk ke sininya. Oke, ini si. Oke, ini UX-nya udah dapat, UI-nya juga sama aja sih. Nah, ini kayak gini. Jadi ini harus dikerjain satu-satu ya. Ini kan global aja. Nanti kita harus kerjain satu-satu sih. UX-nya kayak gimana, UI-nya kayak gimana, terus kontennya kayak gimana. Di sini mungkin teknik strategi kontennya seperti apa. Tapi untuk dapat konten ini, kita harus masukin produknya kita juga. Nanti dari produk itu misalnya produk kita adalah makanan ya, misalnya makanan buat anak-anak Gen Z gitu ya. Nah, terus nanti kan kita punya spek makanannya tadi, misalnya makanannya apa gitu segala macam. Nah, kita bisa nanya ke ChatGPT ini, misalnya, oke, tolong buatkan beberapa tema konten yang akan membahas makanan ini yang bisa kita jadiin konten yang menarik buat orang-orang ini. Itu. Jadi dari situ nanti kita bisa bikin kontennya juga gitu. Jadi ini bukan sekedar bikin PHP atau bikin apa sih JavaScript segala macam, bukan ya. Ya, biasanya sampai titik ini adalah si web designer nih sampai titik ini. Yang bawah ini lebih ke arah admin jaringannya. Yang paling bawah ini lebih admin tapi web design juga perlu tahu sih. Nah, jadi banyak ya ceritanya. Jadi nggak semuanya. Ini waktu gue tinggal berapa menit lagi nih, nggak tahu deh gue. Panggung saya diingetin aja nih. Oke, saya akan coba enaknya loncat atau apa. Saya kesini aja ya, biasanya orang-orang web design pengen lihat UI sama visual desainnya seperti apa. Kita coba di sini. Tapi saya akan masukin sini. Ini. Jadi parameter dasarnya masih sama, cuman saya paste di sini. Buatkan, ini diganti, buatkan UI dan visual desainnya. UI tampilan visualnya, pilihan warna, tipe yang mudah dibaca, ini
Bisa semuanya, cuman kadang-kadang si AI puyeng kalau dikasih banyak sekaligus, pusing kadang-kadang. Kadang-kadang ya, kita coba dulu aja, bisa dicoba semuanya. Tapi kalau misalnya kelihatannya dia overload, ya kita harus punya insting juga ya. Kadang-kadang AI-nya overload. Kalau AI-nya overload, bisa kita ganti sih. Kita kurangin parameternya. Oke. Nah, ini saya akan ngurangin parameter ya. White space saya buang. Nah, ini harus nggak boleh kayak gitu ya. Ini saya ambil dulu semua, biar nanti kalau saya butuh masukin semuanya bisa ada. Ini white space semua buang. Atau kita pengen desain ininya doang, icon sama elemen grafisnya doang. Jadi kita bisa fokusin salah satu di antara ini semua sih. Jadi kita pengen desain akun seperti apa, elemen grafisnya seperti apa, tipografi yang mudah dibaca seperti apa. Ini semua bisa satu-satu. Kalau ini satu-satu nih sebetulnya yang harus kita kerjain. Gitu ya. Nah, ini saya akan coba misalnya, ini terlalu banyak ini mah. Misalnya ini saya buang dulu ya. Tipografi dibuang, sama ini doang lah. Oke, ini. Jadi saya ambil 3 doang nih. Yang lainnya dibuang. Soalnya kalau terlalu banyak, pusing dia. Jadi saya ambil ini juga, ini segini. Nanti saya akan mintain supaya bikinin. Kadang-kadang Grok lebih bagus buat kayak gini-ginian sih. Tapi nggak apa-apa lah, saya ChatGPT soalnya dia udah dari awal. Jadi dia ngerti yang lagi saya tanyain apa. Oke, desain yang baik jelas bukan ramai, clean, coba dia langsung ke produk. Nih gini, nah ini mulai kelihatan nih bentuknya kayak gini nih. Yang ini pastel, yang ini ngejreng, yang ini rada cool gitu. Jadi udah mulai kelihatan dia pilih warnanya seperti apa, bisa dipilih. Ini fresh youth, clean trendy, terus oke. Nah, kita bisa milih aturan posisi warna maksimal 3-4 warna utama, ada tombol CTA-nya buat pakai warna aksen terus segala macam. Oke. Nah, terus konsistensi icon sama elemen grafisnya mau yang mana dia mulai ngasih tahu juga di sini. Oke. Terus di sini layout grid sistemnya kayak gini dikasih tahu. Main scroll video ini sekarang. Ini nanti sebenarnya bisa arahnya ke codingan. Ini karena kita mau bikin, kalau ini minta maaf nih, gara-gara saya bilang targetnya adalah Gen Z dan banyak pakai apa ini, jadi dia nargetinnya lebih ke arah aplikasi bukan web, ini aplikasinya mobile. Parah. Ya ini kalau kayak gini lebih ke mobile, tapi bisa aja kita bikin buat web juga sih. Tapi kelihatan kayak gini nih bentuknya. Oke. Nah, tinggal misal saya pengen fokus ke arah icon-iconnya ya. Eh, buatkan eh, desain icon yang konsisten, dan kembangkan. Buatkan dan kembangkan. Jadi ini harus kreatif, kitanya juga kreatif sih. Saya paste nih. Oke. Jadi saya fokus ke ikonnya aja ya. Ukuran sekian, mobile friendly, warnanya ini. Nah, ini mulai keluar ikon-ikonnya kayak gini nih, bentuk rumah sederhana. Nah, ini ada icon yang dibutuhkan, ada product chart, terus ada apa lagi, icon video. Dia ngasih pilihan nih, dia ngasih pilihan ikonnya. Jadi ikonnya seperti apa, dan ini ikonnya desainnya sederhana semua sih sebetulnya. Oke. Ini kan kita butuh menunya, ada home, product, video, order. Tadi kalau kita lihat urutannya dari UX, user experience-nya, ada home, product, video, order. Nah, ini ikonnya langsung dia siapin juga nih. Ada home, ini ada video, ada chart atau produk, ada video, ada order atau WhatsApp. Langsung beres ikonnya. Dan ini kita bisa milih. Gitu ya. Jadi bertahap, nggak bisa langsung jadi, dan kita harus sambil ngoding sih sebetulnya. Sambil ngoding, oke, gue butuh apa. Tapi dari sini kita udah mulai tahu, oke, berarti untuk ini kita, ini harus dikumpulin semua ya. Jadi
kalau mainan kayak gini nggak bisa kita lepasin aja terus suruh autopilot, nggak bisa. Jadi kita harus ini dikumpulin semua. Kalau saya biasanya ngumpulin ke dokumen kayak ginian sih. Jadi ini saya akan kumpulin juga. Misal cara ngumpulin cuma gini-gini doang sih. Ini ke atas mana tadi? Nah ini konsep UI UX-nya, sama ininya, bukan UX, bukan UI, sama visual desainnya. Ini copy, masukin sini. Ini semua perlu dikumpulin soalnya buat dokumentasi kita juga sih. Jadi kalau misalnya buat bikin apa, makhluknya seperti apa sih? Ini yang selanjutnya kayak gini. Sorry, salah klik. Nah, setelah mulai kayak gini, ini coba kita akan coba, misal kita pengen bikin ini pakai Python ya. Apa sih namanya? Si websitenya pakai Python misalnya ya. Nah, ini saya akan loncat ya, soalnya waktunya tinggal dikit lagi. Misalnya websitenya kita akan bikin pakai Python, nah, udah tinggal coding aja, which mantep nih. Ini pilihannya banyak banget nih. Oke. Misal kita bikin pakai Python, nah kita bisa bikin sih. Ini sini ya. Buat script sederhana untuk front end web, atau jangan gini nih. Kalau saya akan masuk ke UI-nya aja ya. Masih tadi. Iya. Ini kan buat user interface. Nah, buatkan script Python. Ini ekstrim ya saya pakai Python. Yang normal kan orang nggak pakai Python. Ini saya coba ekstrim aja ngasih lihat, bisa nggak kita bikin script Python untuk memenuhi UI dan visual design yang dimaksud, gitu ya. Konsistensi elemen ya udah, ini nggak usah. Nih, ya udah inilah misalnya ya. Ini saya ambil segini. Jadi pelan-pelan kita bikin, ini sampai skripnya bisa kita bikin juga sih. Tapi ada website-website, ini kali nanti Grasberg tahu website yang bagus buat bikin skrip dan sebagainya. Nah, ini kalau mau pakai Python, dia langsung ngasih tahu kita perlu install apa aja, terus environment-nya seperti apa, terus ini sampai database-nya juga dia setin ini kebetulan. Ini sampai database-nya, ini ada DB-nya. Saya harus ngeset ya DB. Kalau saya jujur saya nggak pakai MySQL sekarang. Makanya MariaDB, MySQL ribet. Jadi akhirnya saya pakai MariaDB. Ini struktur datanya udah kelihatan di sini. Terus untuk UI sama visual design-nya dia ngasih juga langsung. Jadi langsung beres pakai Python. Kenapa saya pakai Python? Kenapa saya tidak pakai JavaScript atau PHP? Wis, masih ngoding dia. Oke, saya kita mulai banyak pakai Python bukannya apa-apa sih. Soalnya JavaScript sama PHP terlalu banyak orang yang jago, yang tahu. Termasuk hackernya tahu. Jadi kalau kita nggak hati-hati, kalau kita kita nggak hati-hati dengan di PHP atau di JavaScript, bisa kena hack lebih gampang di sebelah sana. Nah ini misalnya, ini udah kayak gini nih, udah scriptnya udah mulai jadi nih. Nah jadi kita mulai banyak pakai Python soalnya belum sefamiliar JavaScript sama PHP. Jadi hackernya masih belum khatam lah gitu. Nah ini masih Pythonnya masih biasa. Kalau mau gombal saya akan nambahin misalnya tambahkan pertahanan supaya tidak bisa di attack gitu misalnya. Jadi bisa ditambah-tambahin di sininya ya. Pertahanannya seperti apa supaya nggak bisa di attack. Oh dia pakai Streamlit juga ya. Oke. Ya udah, ini kira-kira udah langsung bisa keluar sampai skripnya keluar.
desain grafisnya juga, visualnya juga udah dikasih, udah mulai jadi di sini. Itu ceritanya. Cuman saya masih banyak ditambah-tambahannya, terutama untuk keamanan dan sebagainya supaya nggak bisa dimasukin dengan mudah sih, sama trojan dan sebagainya. Misalnya caranya misalnya buatkan apa, tambahkan script proteksi supaya tidak bisa di-attack menggunakan misalnya cross-site scripting, Trojan, DOS, DDoS, itu bisa tambah-tambah apalah. Nah, ini tambahkan script lagi. Tapi kalau Python agak lebih sulit diserang sih. Nah, dia langsung ngasih tahu sebaiknya caranya nggak langsung script webnya, tapi secara sistem. Seperti pakai apa, web application firewall, pakai CDN, nama segala macam. Jadi dia ngasih tahu cara yang benernya seperti apa. Jadi lumayan gitu. Jadi kalau mau bikin kayak ginian, ini jadi proses belajar juga supaya gimana caranya bisa bikin web yang bagus, yang sesuai dengan target sasaran, tapi juga aman, response time-nya oke. Nah, ini bisa kelihatan. Itu oke. Mungkin segitu dulu dari saya, karena udah hampir 30 menit ya. Saya balikin lagi ke Pak Agung, barangkali ada pertanyaan dan sebagainya. Sok, Oke, silahkan, baik. Bangga. Terima kasih, Prof. Silakan teman-teman nanti kalau ada pertanyaan disampaikan di kolom chat atau nanti di sesi setelah ini kita coba untuk tanya jawab ya. Gitu. Jadi kalau saya boleh menambahkan gini, kan kadang-kadang kita baik itu kita ini sebagai UMKM, penggiat UMKM, atau kita mau bikin startup, atau kita mau bikin produk baru. Nah, tujuan yang tadi Prof sampaikan sebetulnya adalah lebih ke mengenal fundamentalnya. Tapi kalau di AI saat ini memang banyak sekali tools yang apa namanya bisa automatic ya. Kalau di ilmu komputer itu kita nyebutnya vibe coding. Jadi kita membuat tanpa harus coding itu ada. Nah, kadang-kadang kita sebagai orang awam itu nggak ngerti ya gimana sih cara cara atau apa aja sih yang ada di misalkan saya mau membuat website seperti Tokopedia misalnya begitu ya. Nah, itu nanti yang di tempat Prof Ono tadi yang mungkin ada kita kenal ada ChatGPT, ada Gemini, ada Grok atau Blackbox AI macam-macam dan sebagainya. Itu dia suruh detailin dulu tuh. Nah, setelah didetailkan, maka ada beberapa aplikasi yang sering saya gunakan dan teman-teman di kampus, khususnya di Institut Teknologi Tangerang Selatan itu juga sering gunakan. Kalau yang agak ekstrim, itu biasanya ini Prof, kita menggunakan ada namanya ini gratis semua ya. Kita harus install yang namanya VS Code, Visual Studio Code. Nah, itu nanti di situ ada dikonekkan dengan Copilot di mana agennya kita harus memilih ya. Nah, kalau saya biasanya sering pakai Opus 4.5. Itu begitu apa yang tadi kita ketikkan di ChatGPT dan lain-lain itu sebelumnya di-copy, kemudian dimasukkan ke situ, nggak nyampe setengah jam jadi itu. Itunya, codingnya ya. Iya, jadi biarkan dia yang bercoding ria, Prof. Tapi semua parameternya udah kita generate dulu ya.
kita Ya, jadi tadi yang inputan. Prof sampaikan tadi itu juga bisa. Eh, Kadang-kadang kita juga perlu mungkin kalau di saya ataupun mungkin teman-teman begitu ya, ketika ketemu dengan klien, Pak bikinin aplikasi misalkan payroll dong. Waduh, bayangannya payroll itu isinya apa aja ya begitu. Nah, bahkan juga nanti misalkan ada juga nih teknologi di AI selain bikin website. Kalau website kan sebetulnya lebih ke memperjelas ya, mempertajam bahwa oh produknya itu ada, websitenya itu ada, berarti ini valid gitu ya. Jadi tujuannya website kan di situ. Tapi yang terkini itu mungkin Prof boleh cerita deh yang Waha kemudian untuk Oh, chatting itu Prof untuk kegiatan menjawab helpdesk itu mungkin boleh cerita dulu Prof. oh, itu mah bukan website itu mah. Iya nggak apa-apa, biar ada pengetahuan lain gitu. Oh, ada pengetahuan lain. Ya cerita aja ya, biar nggak usah share screen lah. Ini kabel video saya lepas nggak tahu kemana nih, jadi nggak keluar videonya. Tapi kira-kira gini lah, jadi teman-teman UMKM overload nih dengan orderan. Jadi mereka overloadnya karena mereka semua berinteraksi pakai WhatsApp. Jadi kemarin mereka ngomong ke saya, Pak, bisa nggak dibantu supaya kita, maksudnya UMKM ini, bisa menjawab WhatsApp dibantu AI. Jadi ada kecenderungan ke arah sana buat, karena komunikasi harus dua arah sih kalau mau supaya lebih engage ya, supaya customer bisa nempel sama kita mainnya komunikasi dua arah. Tadi kan yang tadi content is king, itu kan itu satu arah sih sebetulnya. Nah, dua arahnya pakai WhatsApp. Cuman kalau WhatsApp yang udah banyak overload, akhirnya pakai AI. Jadi yang dilakukan, dan ini nggak susah-susah amat, kita pakai Olama supaya jadi LLM, large language model, dia generative AI. Terus karena nggak punya duit, pakainya Waha. Waha-nya bisa ngomong ke WhatsApp, dua arah juga. Waha ngomong ke Olama dibantu sama N8N sih, kira-kira kayak gitu sih. Bukunya udah ada. Iklan ini, bukunya udah ada. Diterbitkan oleh apa? intechpress.itts.ac.id. Nanti Pak Yusuf akan bikin webinarnya sih. Gitu Pak Agung. Oke, oke. Nanti kita lihat nih dari Mas Asbek sebagai pembicara dua. Mas Asbek udah siap? Halo Pak, sudah Pak. Oke, kasih yang terbaik Mas Asbek. Nanti mungkin diperjelas dulu karena mungkin di sini bermacam-macam ya. Mungkin ada yang mahasiswa, ada yang benar-benar dari UMKM begitu ya, supaya frekuensinya sama dulu, baru kita nanti digas untuk proses bagaimana sih membuat websitenya gitu. Oke Mas Pak. Gasbek, oke, time is yours. Silakan. Oke Pak. Izin share Pak. Yo, silakan. Udah kelihatan Pak? Sudah, di saya sudah. Bentar Pak. Oke, mungkin sambil menunggu ada yang mau bertanya dulu, silakan. Oke, kalau nggak ada ya sambil saya isi. Jadi di beberapa mungkin kegiatan AI yang selama ini ada ya. Jadi banyak sekali penggunaan AI ini tidak hanya di sektor UMKM atau mungkin dunia coding, dunia IT begitu ya. Mungkin kalau untuk di pendidikan, Prof sering menggunakan untuk bikin buku, bikin proposal, bikin penelitian begitu ya. Nah, itu kalau di sisi yang lain ada juga AI yang mungkin bagaimana bikin
tampilan untuk Instagramnya, untuk brandingnya, sudah macam-macam ya. Jadi banyak sekali sekarang tools ya yang ada di seputaran kita gitu. Jadi mungkin nanti Kayaknya ada bertanya tuh Pak mana itu? Nggak ada pertanyaan sih. di chat. Nggak ada Oh, di pertanyaan. chat. Kalau pakai library untuk UI UX tadi, lebih baik pakai online atau disimpan lokal. Lokal maksudnya di server ya. Lokal di sini server atau di server sih masih. Jika kebutuhan Di website lokal host dia Pak. kenapa tuh? Pak izin mau bertanya, kalau pakai library untuk UI UX tadi, misal Bootstrap dan lain-lain, lebih baik pakai online atau yang disimpan di lokal jika kebutuhan website yang dibuat akses oleh banyak orang. Dan dari sisi performa, serta keamanan gimana juga. Nah, ini kita jawab pakai gombalan mau boleh nggak? Boleh lah. Boleh Pak, boleh. Ini gue akan ngasih lihat bagaimana teknik menjawab gombal. Jadi caranya yang ini saya share screen dulu ya. Mana share screen sih? Ini dia. Bagikan layar. Ini gue ininya kacau nih. Kameranya nggak keluar ya. Saya kalau gombal caranya pertanyaan gue taruh di sini sih. Di ChatGPT. Gue paste langsung beres. Gitu. Coba nanti pakai logika ya. Jangan langsung percaya apa yang ditulis ChatGPT atau Grok. Ini saya masukin ke Grok ya. Ke Grok juga. Nah, kita masukin dua sekaligus. Saya nggak masukin yang lain soalnya suka lemot kalau yang lain. Kalau dua makhluk ini, waduh, Groknya nggak mau jawab, harus bayar dulu. Eh, Oke, kelebihan kalau kita online dia performance sama scalingnya. Maksudnya kalau dihajar sama banyak orang dia lebih tahan kira-kira. Yang masalahnya di masalah database soal kontrol nih. CDN bermasalah di blok gangguan jaringan, UI bisa rusak. Jadi ada masalah. Terus ada risiko supply chain attack. Ini risiko attacker dari pihak ketiga gitu ya. Bisa masuk nih ya. Eh, Kira-kira kayak gitu lah isinya. Kalau disimpan dia lebih aman. Kalau dari sisi keamanan lokal lebih bagus. Cuman dari performance kalah. Kira-kira gitu. Jadi kalau kita nggak kompleks, saya cenderung lokal. Kalau kita kompleks, nah mulai mikir dulu. Pertahanannya perlu ditambahin sih, kira-kira kayak gitu aja sih. Gitu. Jadi jawaban singkatnya pakai kayak gini sih caranya. Ini nih rekomendasi utamanya. Self host tuh kan kelihatan ya. Kalau masih kecil kita lebih self host. Oke, terus kalau performance-nya mau gede, CDN taruh di depannya. Gitu kira-kira. Oke, balikin lagi, silakan. Baik. Gimana Mas Asbak, udah siap? Udah Pak. Ya, yuk cepat. Itu masih entire screen ya. Iya. Jadi Oke Pak. Si Grasberg pakai Windows sih, makanya kayak gitu tuh. Iya Pak. Saya cepat pakai Linux. Oke, teman-teman. Baik, saya lanjutkan. Makasih Pak Agung dan makasih juga Pak Ono. Di sini mungkin saya jelaskan sedikit di awal teman-teman kalau untuk membuat website dengan AI ini kita punya dua konsep. Yang satu semi code, itu setengah kode lah. Seperti yang tadi punya Prof Ono itu kita langsung masuk ke ChatGPT atau Grok atau Gemini gitu. Nanti dia ngasih kode, kita masukin ke Visual Code gitu. Nah, terus yang satunya pakai tanpa kode. Jadi yang tanpa kode ini biasanya pakai WordPress. Base-nya itu WordPress, tapi yang tanpa kode ini sekarang udah dimudahin karena biasanya itu penyedia layanan seperti Hostinger atau rumah web itu mereka udah punya mesin sendiri untuk kita hanya ngasih prompt terus websitenya dibuat. Tapi base-nya itu base WordPress. Jadi kita benar-benar
no code gitu. Nah, kita masuk dulu yang pertama, yang semi code ini yang seperti punya Prof. Ono tadi. Kita bisa make, mungkin teman-teman bisa pilih ChatGPT atau Gemini atau Figma dan lain-lain gitu. Tapi kalau yang semi code ini teman-teman, kita harus punya visual studio. Kita harus punya ini teman-teman. Nah, jadi seperti gini ya teman-teman. Saya kasih contoh. ChatGPT. Kita andaikan saja kalau salah satu dari teman-teman ini punya bisnisnya itu travel deh, bisnis travel. Terus mau buat website. Buatkan saya website travel. Nah, ini dia ngasih konsepnya, terus ngasih codingannya nih teman-teman. Ini yang no-code tadi. Biasanya itu ChatGPT ini dia ngasih kodenya itu langsung campur kayak gini. Nah, biar kita nggak bingung, terus kita mau pisah-pisahin gitu, kita bisa tambahin seperti ini saya hide dulu. Kita tambahin seperti gini, pisahkan HTML, CSS-nya dan JS-nya kalau ada gitu. Kalau ada JS-nya ya. Nah, langsung dipisahkan nih teman-teman. Ini khusus indeks HTML-nya. Terus ini CSS-nya. Kita langsung masukin aja ke sininya. Sorry. Yes. Nah, kita anggap aja ini. Saya hapus dulu, ulang. Nah, kita paste aja teman-teman. Kita paste terus
kalau yang pakai HTML, terus kita CSS-nya. Kita masukin CSS-nya. Nah, ini udah nih. Kita cari apakah dia punya JS. Oh, ada. Dia punya JS. Nah, buat kita langsung minta tanpa ada desainnya. Oh, kayak gitu. Nih, seperti gini. Kita hanya minta kayak gitu juga. Kalau kita mau yang agak sedikit lebih dalam punya CTA-nya, kita mungkin bisa coba dengan buatkan saya website travel yang di dalamnya terdapat terdapat penjelasan tentang perusahaan travel saya. Kemudian buatkan juga menu bar lagi burger ya. Burger menu untuk mobile. Kemudian jadikan websitenya responsif. Jangan lupa tambahkan testimoni, galeri, dan CTA seperti WhatsApp. WhatsApp. Gunakan HTML, CSS, dan JS. Nah, jadi seperti yang tadi dibilangin oleh Pak Ono, kalau tergantung promnya kita teman-teman ya, tergantung prom. Semakin detail promnya ya, kode yang diberikan sama si AI-nya. Ini agak detail kayaknya nih teman. Kita coba. Sekali lagi kalau yang tadi sederhana banget seperti gini, dan ini juga kemungkinan belum responsif ya. Kita coba apakah dia udah responsif. Nah, oh ini udah responsif. Iya. Udah responsif, tapi menu barnya belum ada nih. Menu minta dari si ChatGPT tadi. Nah, kita masuk. Kemudian CSS-nya. Kita save. Setelah itu JS-nya, JS-nya nggak ada yang ini. Sorry. Oh, ada. Nah, kalau sudah kita uji coba teman-teman. Udah ada tentangnya, paket, galeri, testimoni, bahkan kontaknya. Kita bisa lihat di sini ada tentang, ada paket juga, paket wisatanya udah ada.
Ada Bali 3 hari 2 malam, Raja Ampat juga udah ada. Kemudian galerinya nih. Ini anggap aja galerinya kita. Kemudian testimoni. Nah, testimoninya juga udah ada. Kemudian kontak. Bisa kita hubungi via WhatsApp juga. Nah, ini juga udah terhubung sama API-nya, teman-teman. Terhubung sama API. Jadi semakin semakin baik promnya, codingan yang kita dapat juga semakin baik ya teman-teman, semakin lengkap gitulah, semakin lengkap codingannya, semakin lengkap promptingnya juga gitu. Dan apa perbedaan antara yang semi code dan yang no code sama sekali? Bedanya itu kalau yang no code itu susah untuk kita custom gitu ya teman-teman. Kita customnya itu susah. Kalau yang codingan itu, kalau yang tanpa codingan ini agak mudah lah gitu untuk di custom. Contohnya gini, karena websitenya udah jadi, ini masih terhubung kan Pak? Masih, Mas, masih. Oh iya, Masih Mas Bro. oke. Kita akan coba custom hasil webnya kita tadi. Nah, contohnya seperti gini. Mau diubah jadi liburan mudah dan berkesan. Kita mau tambahin kalimat nih, liburan mudah, nyaman, Mas Asbak, punten share screen-nya hilang Mas dan Asbak. berkesan. Nah, itu bisa kita ubah di codingannya langsung teman-teman. Ya, oh share screen-nya hilang Pak. Nah, contohnya gini teman-teman. Ini kan tulisannya liburan mudah dan berkesan. Kita mau tambahin nih, liburan mudah, nyaman, dan berkesan. Itu bisa kita masuk di HTML-nya teman-teman. Di HTML-nya. Nah, di bagian sini nih, liburan mudah, nyaman, dan berkesan. Kita save, kita lihat. Udah ada teman-teman. Kemudian untuk chat WhatsApp-nya. WhatsApp-nya ini kita mau ubah nomornya. Ini nomornya teman-teman, untuk nomor WhatsApp. Tinggal diubah aja sesuai keinginan masing-masing. Terus kalau untuk warna, nah kalau untuk warna ini sebelum kita ubah, kita bisa uji coba dulu di sini nih. Sorry teman-teman, maklum Windows jadi agak nge-lag deh kalau kebuka banyak nih. Nah, kita masuk di inspect. Di bagian button, BTN ini teman-teman yang tulisannya BTN ini button artinya ini kan orange nih. Nah, kita bisa ubah nih. Contohnya kita mau di warna hijau. Nah, kalau udah kayak gini, kita cari sampai yang cocok. Kayaknya ini deh, biar di WhatsApp. Dikopas aja nih, yang ini. Yang kodenya nih, kode warna nih. Ya, yang ini teman-teman.
Ini kita copy, kita cari di button style CSS 109. Berarti di 109 dia. 109. Nah, ini CTA. Ini dia 109. Tinggal kita gini aja, teman. Terus di save. Kita coba. Nah, udah burung mobile-nya ini udah ada burger menunya seperti gini. Ini teman-teman, ini yang semi code. Jadi dia hanya pakai codingan, tapi kita nggak perlu ngoding sendiri, dibantu sama AI. Cuman masih tetap pakai codingan. Enaknya pakai ini apa? Kalau kita udah punya desain sendiri. Contohnya teman-teman udah punya UI UX sendiri nih, udah punya desain sendiri, pengennya yang kayak gini contohnya. Nah, kita tinggal buat aja gitu. Saya kasih contoh lagi satu nih. Contohnya kita mau ini deh, mau coba punya website HKS gitu ya. Kita mau buat website yang mirip seperti punya HKS. hkslabs.com kalau nggak salah webnya. HKS Patek ID. Udah berubah. Itu kan patek.id. .id. Nah, contohnya teman-teman mau ini deh. Oh, saya tertarik sama salah satu website nih. Saya pengen buat website yang kayak gini contohnya. Nah, itu bisa kita pakai yang semicode tadi, yang agak mirip-mirip lah. Kita mau buat yang kayak gini, tapi pakainya itu yang semikode. Jadi nggak bisa yang no coding. Kalau yang no coding itu dibuat sesuka hatinya AI aja. Kalau yang semikode bisa kita buat. Caranya itu kita screenshot dulu. Kalau kita udah screenshot, terus kita masuk ke chat GPT. Kita buka obrolan baru deh. Buka obrolan baru, kemudian kita paste aja nih di sini. Nah, udah kepaste di situ. Buatkan saya website seperti ini. Siap, langsung dilaksanakan sama si website, sama si AI-nya gitu. Nah, salah satu keunggulan semikode ini kayak gini teman-teman, karena dia bisa custom. Jadi kita bisa buat website sesuka hati kita gitu. Kita mau ikutin punya orang juga bisa lewat ini semikode ini, gini ya. Jadi kita nggak perlu susah-susah buat mikirin cara duplikat website orang lagi nih. Kita tinggal screenshot masukin ke ChatGPT atau Gemini, kemudian minta buat si AI-nya ini untuk buatin website yang mirip. Nah, kita coba, udah saya salin, kemudian kita masukin di sini, kita paste. Kemudian kita reload. Nah, udah mirip-mirip kan teman-teman? Coba kita lihat. Nah, meskipun nggak benar-benar lah gitu, tapi setidaknya udah agak mirip-mirip. Bedanya di sini, yang di sini ada gambar, yang di sini enggak nih, karena kita belum masukin gambarnya gitu. Terus kita mau tambahin yang bagian sininya juga. Nah, kita screenshot juga nih. Jadi enaknya semicode ini benar-benar kita bisa duplikat website orang tanpa harus repot-repot gitu. Lanjutkan ke section berikutnya.
seperti ini. Jadi kita bisa buat full halaman yang 11-12 lah, mirip-mirip dengan targetnya kita gitu. Enaknya semikot ini. Nanti selesai ini kita coba yang tanpa kode, yang benar-benar no coding. Kita coba tambahkan ke sini aja. Nah, HTML-nya itu kita tambahkan di sini. Di section berikut, mana section. Save. Kita coba. Ini belum terhubung sama CSS-nya. Tambahkan untuk terhubung sama CSS-nya. Nah, kita hanya perlu ini. Kita lihat. Nah, udah jadi teman-teman. Seperti gini. Ini karena masih ini ya. Kalau nggak kita buat beda aja deh. Sorry. Oke, sorry. Bentar ya. Nah, ini kita save. Namanya itu ini CSS. Namanya styles.css. Nah, yang di sini kita Nah, jadi teman-teman. Jadi pokoknya ini semua ini kita bisa lihat itu dedikasi kami komitmen. Di sini juga ada dedikasi kami komitmen. Jadi tergantung teman-teman ya, tergantung teman-teman maunya yang seperti gimana. Tinggal diikutin, di screenshot, kemudian dimasukin ke GPT-nya, dikasih codingannya sama GPT, terus kemudian kita masukin ke VS Code. Jadi logiknya itu seperti gini. Pertama, kalau kita mau duplikat website tujuan, website target lah kita sebutannya gitu ya, website target, kemudian
Kalau udah dapat, kita screenshot SS lah, SS websitenya. Kemudian masukin ke GPT. Setelah itu kita copy kodenya. Kemudian kita paste ke VS Code. Ini ya teman-teman, ini kalau untuk yang mau duplicate website semicode gitu. Gini ya teman-teman ya, logiknya seperti gini. Nah, ini yang semicode. Berikutnya, kalau gimana sih caranya kalau kita tanpa codingan sama sekali? Tanpa codingan sama sekali itu teman-teman bisa pakai rumah web. Nih, contohnya nih, rumah web. Kita pakai rumah web deh. Sebenarnya yang Hostinger ada, cuman yang Hostinger itu kita harus benar-benar berbayar dulu. Jadi kalau hanya untuk latihan, kita makanya yang ini aja. Ini no iklan ya teman-teman. Kebetulan aja situs mereka ini lumayan bagus, jadi kita makanya yang ini. Nah, di rumah web ini, di bagian website, ada yang namanya AI Website Builder. AI Website Builder ini bisa kita klik. Kita klik seperti gini. Ini yang tanpa codingan sama sekali, teman-teman. Tanpa codingan sama sekali. Cuman kekurangannya yaitu kita nggak bisa custom sesuai keinginan kita. Contohnya kita punya desain nih, kita nggak bisa untuk buat di sini gitu, karena dia buatnya saya suka hati dia aja nih si AI ini. Nah di sini buatkan saya website travel yang ada city A-nya dan menu-menunya lengkap dengan galeri. Kita coba buat, tinggal tekan coba buat aja. Recapture mana? Recapture. Coba bentar teman-teman ya, kita ini. Masih tersambung Pak? Masih bro. Oke Pak. Buatkan saya website travel yang memiliki menu lengkap dengan galeri dan juga CTA. Nah, lagi verifikasi. Di sini ini untuk nama bisnisnya ya. Kita anggap aja namanya Travelku gitu. Namanya itu Travelku. Promnya udah dibuat Travelku. Kita pakai promnya mereka aja. Kemudian gunakan prom optimal. Biarin si AI-nya masih analisis prom. Ini emang agak sedikit makan waktu ya teman-teman. Ya mungkin sambil menunggu kalau ada pertanyaan, silakan teman-teman. Nggak apa-apa, santai aja ini.
Kalau ada pertanyaan bisa langsung diketik aja teman-teman. Abah ini tadi live live di YouTube juga kan? Abah? Lagi nggak on mic kali. Di sini yang ikut apakah dari UMKM semua atau ada yang sebetulnya mahasiswa atau yang lain mungkin? Nah, ini udah. Berikutnya kita diminta alamat, anggap aja seperti gini ya. Ini saya masukin alamat sembarangan aja. Kemudian kita tekan selanjutnya untuk kontak. Nah, ini diminta gambar. Kalau teman-teman punya gambar sendiri bisa unggah, tinggal diupload. Tapi kalau enggak, kita milih aja di sini. Anggap aja saya mau pakai yang ini deh. Nah, yang ini nih. Ini atau yang, iya yang itu aja deh. Yang ini, kemudian saya tekan selanjutnya. Langsung nih teman-teman, langsung kita diarahin ke template buat WP-nya, WordPress-nya. Ini kita bisa lihat di sini blok editornya itu dari WordPress. Jadi teman-teman nggak perlu mikir SEO lagi nih, kalau udah di WordPress berarti tinggal install aja plugin-pluginnya gitu. Kalau ada pertanyaan langsung aja. Nanti kita sambil ngobrol. Memang lama ya? Ya Pak, jaringan juga Pak dia. Kebetulan WiFi di sini kita milih gitu ya. Ada yang premium, ada yang enggak. Ya hasilnya kayak gini. Jadi kita nggak bisa custom sesuai template-template yang udah disiapin gitu. Nah, contohnya kayak gini. Contohnya kita pakai template ini deh. Udah, tinggal kita ubah-ubah aja. Di sini untuk teksnya, kemudian ini untuk warnanya. Kalau kita mau ubah-ubah warna gitu, kayaknya hijau lebih menarik ya. Langsung mulai pembuatan. Kita mulai pembuatan dan di sini kita bisa lihat untuk tampilan di tablet atau mau tampilan di HP gitu ya. Ini juga udah lengkap, langsung dia. Kalau teman-teman rasa udah pas, kita langsung mulai pembuatan. Nah, login dulu nih teman-teman. Kita login pakai Google aja. Berhasil login.
Nah, ini mesin AI-nya lagi building nih, lagi buatin webnya. Kita kalau sudah sampai tahap ini, kita udah nunggu aja nih, nunggu sampai 100. Kalau udah 100 berarti udah selesai. Tinggal diubah-ubah aja kayak tampilannya, bukan tampilan, sorry ya, kayak seperti gambarnya, terus judulnya, tulisan-tulisannya gitu, atau nomor CTN-nya, nomor call to action-nya kayak nomor email atau nomor WhatsApp. Dia masih import. Nah, udah ready nih teman-teman. Kita bisa see your website atau langsung visit dashboardnya. Gitu. Anggap aja kita mau lihat websitenya. Open to ini mana ya? Oh, nggak ada. Langsung aja di sini. Kalau mau lihat websitenya langsung see your website. Kalau mau visit dashboard langsung kita visit dashboardnya di sini. Nah, jadi tampilan website teman-teman itu seperti gini. Ini websitenya udah jadi teman-teman. Webnya udah jadi, udah lengkap mulai dari tampilan utamanya ini, kemudian tentang travelnya, tentang perusahaan teman-teman, kemudian pelayanannya apa aja. Setelah itu ini buat CTA-nya lah, buat call to action-nya, siap untuk petualangan baru, gitu ya. Rencanakan sekarang ini sambungan ke WA teman-teman. Kemudian portofolionya, galerinya apa segala macam udah, paket liburan. Nah, ini di bagian layanan ya teman-teman, bagian layanan. Bergabung sekarang, rencanakan, bahkan footernya juga udah ada ini. Udah lengkap ya teman-teman, ini udah standar kompro lah, udah standar kompro profesional lah, company profile-nya. Nah, jadi seperti gini, ini yang benar-benar no coding, no codingan sama sekali. Nah, kalau untuk diubah-ubah di bagian sini teman-teman, di bagian dashboard, ini udah lengkap langsung nih, dikasih semuanya nih sama CAI-nya dari dashboard web WordPress-nya. Kita bisa ubah-ubah tema dari sini, tampilan, kemudian ada halamannya juga, kita bisa lihat semua halaman di sini. Nah, ini halaman-halaman yang udah ada nih teman-teman. Kalau ada yang nggak cocok mau dihapus, dihapus. Kalau mau tambah halaman, tinggal tambahkan halamannya di bagian sini. Nih, bahkan ini udah lengkap sama blog juga ya teman-teman ya. Teman-teman bisa masukin blognya juga. Nih, udah keren nih, udah ada blognya. Kita coba nulis blognya ya. Blog itu biasanya dia di mana ya blog ya? Di sini kali. Coba. Oh iya, ini. Kita bisa tambah blog sendiri teman-teman. Kita bisa tambah, kalau teman-teman mau tulis perjalanan teman-teman sendiri, contohnya lagi ngantarin klien ke Bogor lah gitu, terus mau diabadikan, mau jadikan blog di beritanya juga gitu, nah tinggal ditambahin aja di bagian post tadi, nih di bagian ini tadi gitu. Karena jadi nah gini nih kan, kita tinggal tambahin judul, contohnya aja, anggap aja Bogor, ya. Atau ini deh, Sukabumi Sukabumi gitu. Terus gitulah, apa terserah teman-teman lah. Setelah tulis, tambahin gambar, semuanya selesai, tinggal diterbitkan gitu. Publikasi. Nah, post terbit. Coba kita lihat blognya.
Nah, beres nih teman-teman. Gitu ya. Jadi itu kalau untuk buat website tanpa codingan sama sekali. Gitu Pak. Mungkin gitu dulu Pak. Kalau ada pertanyaan kita diskus. Oke, Mas Hasbag, makasih. Silakan teman-teman, Baik Pak. jika ada pertanyaan mengenai apa ya, ya seputaran pembuatan website dengan AI atau mungkin ada topik yang ingin disampaikan lain supaya apa namanya, webinar ini lebih menarik gitu ya. Silakan, jangan ragu-ragu. Mau raise hand boleh atau mau dengan chat boleh, silakan. Haba di YouTube ada pertanyaan nggak? Saya coba cek ya. Oke. Ya, tadi sambil nunggu ya. Tadi disampaikan di awal oleh Prof. Pono bahwa tadi secara fundamental penggunaan ya ChatGPT, kemudian tadi Mas Gasbek menjelaskan memang beberapa secara teknikal ya.